Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari raya. Jadi anak ustazah di sini semuanya harus bergembira. Sebelumnya ustazah mau tanya dulu kabarnya. Apakah di sini semuanya semangat dan tetap sehat? Yang jawabannya paling kuat, itu tandanya dia tetap semangat dan paling sehat. Ya, ustazah tanya ya, apa kabarnya anak ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ustazah doakan semoga anak ustazah dan keluarga anak ustazah semuanya diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Ya, hari ini di hari Jumat seperti biasa pembelajaran kita adalah berkisah. Kisah ustazah hari ini mau tentang Umar bin Khattab. Ya, jadi sebelum ustazah berkisah, kita baca dulu doa pembuka belajar. Ya, sama-sama ditampung tangannya. Sikap berdoa, tangan ditampungkan, kepala ditundukkan. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, hari ini ustazah mau tanya dulu. Anak ustazah tahu kenapa kita sudah lama tidak sekolah? Ada yang tahu? Ya, karena corona. Nah, apa itu corona? Tahu anak ustazah apa itu corona? Apa corona itu makanan? Atau corona itu nama kartun? Ternyata bukan. Corona itu adalah sebuah wabah. Apa itu wabah ustazah? Wabah itu adalah penyakit menular yang mengenai banyak orang dalam waktu yang singkat, ya, dalam waktu yang cepat. Jadi orang banyak kena dan dalam waktu yang cepat. Nah, inilah yang namanya wabah. Jadi akhirnya corona ini namanya wabah corona. Nah, ternyata wabah ini tadi tidak hanya terjadi sekarang ini saja, dulu pernah terjadi, dulu di masa Umar bin Khattab. Nah, mau tahu seperti apa Umar bin Khattab menghilangkan wabah ini tadi dan seperti apa teladan yang diberikan Rasulullah kepada Umar bin Khattab? Yuk kita dengarkan kisahnya. Nah, seperti tadi Ustazah sudah sampaikan di awal, kisah kita tentang Umar bin Khattab yang dia di saat kepemimpinan dia, ya, dia memimpin, saat itu terjadi sebuah wabah yang namanya adalah wabah taun. Apa tadi nama wabahnya? Wabah taun, ya. Wabah taun. Wabah taun ini lebih mengerikan daripada corona. Gimana mengerikannya? Karena bagi siapa yang terkena dengan wabah taun ini tadi di pagi hari, maka di sore harinya dia bisa meninggal. Astagfirullah, cepat sekali ya kan? Pagi hari kena, sore hari sudah meninggal dengan kondisi badan yang melepuh. Anak ustazah tahu melepuh itu apa? Anak ustazah pernah kena air panas, air mendidih. Nah, air mendidih kena ke tangan kita, ke kulit kita akan melepuh. Nah, itulah kondisi orang-orang yang kena wabah taun. Bagi yang kena di pagi hari, sore harinya bisa meninggal dengan kondisi badan yang melepuh-melepuh. Astagfirullahalazim. Dan ketika itu Umar sedang berjalan menuju Syam. Syam ini adalah sebuah daerah tempat terjadi wabah taun ini tadi. Lalu akhirnya Umar berhenti di tengah jalan. Bingung Umar ya, berpikir gimana ya? Apakah harus melanjutkan perjalanan ke Syam ataukah kembali ke Madinah? Lalu kemudian pemimpin Syam menyarankan, ya, memberi saran, ngasih tahu kepada Umar, wahai Umar, tidak apa-apa, masuk saja kamu ke Syam. Karena tadi di Syam kita dengar ceritanya terkena wabah taun. Lalu kemudian sebagian sahabat yang lain menyarankan, jangan Umar, jangan masuk ke sana. Di sana ada wabah taun. Kalau kita masuk ke sana, nanti kamu bisa kena. Kalau kamu bisa kena, pagi harinya kena, sore harinya bisa meninggal.
dengan kondisi badan yang melepuh tadi. Nah, ketika sedang bingung-bingungnya Umar, ya kan, siapa yang harus dia dengarkan? Apakah pemimpin Syam, Abu Ubaidah al-Jarrah, ataukah sahabat-sahabatnya yang lain yang menyuruh kembali ke Madinah? Lalu ternyata di sini ada seorang sahabat yang mengingat sabda Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup dulunya. Apa sabda Rasulullah? Bila kalian mendengarnya di suatu tempat, janganlah kalian mendatanginya. Dan bila terjadi di suatu tempat sementara kalian berada di situ, janganlah kalian keluar untuk melarikan diri. Perhatikan di sini, bila kalian mendengar apa? Mendengar terjadi suatu wabah. Kalau kita dengar ada suatu wabah yang terjadi di sebuah daerah, maka kita tidak boleh memasukinya. Dan yang orang di daerah di situ tidak boleh keluar darinya. Jadi mendengar sabda Rasulullah tadi, Umar bergegas kembali ke Madinah. Di Madinah ngapain Umar? Di Madinah, Umar nggak cuma diam-diam saja. Umar terus berpikir, karena apa? Wabah taun ini tadi sudah mengakibatkan 25.000 orang meninggal. Banyak kan? 25.000 orang meninggal. Termasuk salah satunya pemimpin Syam tadi yang menyarankan Umar untuk ke Syam, masuk ke Syam. Ternyata dia sudah meninggal. Akhirnya di sana Umar cari cara gimana ya. Nah, dia cari pengganti untuk yang memimpin di Syam. Dicarilah pengganti, yaitu adalah Amr bin As. Nah, Amr bin As ini diutus untuk menjadi pemimpin Syam untuk sementara ketika wabah. Nah, alhamdulillahnya Amr bin As ini adalah orang yang cerdas, ya. Orang yang diberikan karunia Allah diberikan oleh Allah pintaran, sehingga di situ Amr bin As, ya kan, mencari cara gimana ya caranya supaya wabah ini tadi hilang. Akhirnya Amr bin As ini berpikir, ya kan, kalau gitu kita cari, ya, kita suruh penduduk Syam ini tadi pergi ke gunung-gunung dengan kelompok-kelompok kecil. Jadi kelompoknya kecil-kecil aja, paling berapa orang ya, 3, 4, 5 orang, pergi ke gunung-gunung, satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini, semuanya begitu. Sampai akhirnya dengan semua yang terjadi, akhirnya tidak berapa lama kemudian, ya, akhirnya wabah ini tuh pun hilang, ya, alhamdulillah hilang. Karena apa? Ya karena orang sudah tidak berkumpul-kumpul lagi, orang semua sudah dalam kelompok-kelompok kecil dan diletakkan, dan mereka tinggal di gunung-gunung. Nah, seperti itulah kita sekarang, ya. Makanya kita disuruh di rumah saja, kita tidak boleh kemana-mana, ya, tidak pergi ke kampung, tidak pergi ke Jawa, tidak pergi kemana-mana, tapi di sini saja, ya, semata-mata untuk menghilangkan wabah ini tadi. Ya, makanya anak ustazah di sini tetap di rumah saja, ya, rajin tahfiznya, rajin sholatnya, dan juga selalu senantiasa berdoa minta sama Allah supaya kita bisa kembali lagi berjumpa, ya, dengan kondisi yang semuanya sehat, ya. Itu aja kisah kita dari Umar. Insya Allah anak ustazah ambil pelajarannya. Kita tutup bacaan istighfar, ya. Astaghfirullahalazim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.